Shalom, Happy Sunday buat kita semua, dan saya Junianto Nebaho. Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara, dan saya sepanjang hari ini diberikan tugas untuk sharing firman Tuhan dengan topik utama adalah mindset. Katakan bersama saya mindset. Nah, saya mau ajak saudara untuk membahas judul ini saudara, yaitu kelaparan di gudang beras. Ya, kelaparan di gudang beras. Apa maksudnya? Saya mau ajak kita semua terlebih dahulu membaca firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang saudara bisa lihat di layar. Dan pada hitungan yang ketiga saya mau ajak kita semua baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah memberkati saudara? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan sudah memberkati saudara. Seringkali iblis membuat satu tipu muslihat yang merasa supaya kita semua itu belum diberkati. Bahkan tipuan itu pernah terkena oleh manusia pertama yang namanya Hawa. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah berkata di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Betapa spesialnya saudara dan saya. Karena waktu Tuhan mau menciptakan ikan, dia bicara kepada air. Waktu dia mau ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia bicara kepada tanah. Waktu dia mau ciptakan burung-burung di udara, dia bicara kepada langit, saudara. Tapi waktu dia mau ciptakan manusia, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Sebab itu kalau saudara mengambil ikan keluar dari habitatnya yaitu air, maka ikan gak bisa hidup, saudara. Kalau saudara mencabut tanaman dari habitatnya yaitu tanah, maka tanaman akan mati. Sebab itu saudara dan saya gak mungkin jauh dari Tuhan, karena habitat saudara dan saya adalah Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ini artinya saudara punya kualitas Tuhan itu sendiri. Saudara sudah segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi iblis datang kepada Hawa. Kalimatnya seperti ini saudara. Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu akan sama seperti Allah. Padahal Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi iblis dengan tipuannya berkata, no, not yet. Kalau kamu makan buah ini, baru kamu sama seperti Allah. Sama halnya saudara di dalam kehidupan. Kita seringkali merasa kurang. Kita seringkali belum punya apa-apa. Kita seringkali punya mindset. Kita datang kepada Tuhan dengan daftar saudara, yaitu permohonan-permohonan kita. Slide selanjutnya. Tentu di gereja ini dan di kebanyakan gereja punya form yang namanya prayer request. Permohonan doa. Kira-kira kalau saudara menulis permohonan doa, kira-kira apa yang saudara tulis? Sepanjang saya jadi hamba Tuhan kurang lebih 20 tahun saudara, selalu semua berkaitannya itu dengan 3 ta. Ta yang pertama harta, lalu apa lagi saudara? Tahta dan cinta, ya. Selalu masalah harta. Tuhan, biar bisnis saya diberkati, biar project ini goal, biar karir saya menanjak, itu semua terkait harta. Habis itu tahta, supaya saya dipromosi, segala sesuatunya terkait kedudukan, saudara. Terkait semuanya posisi, dan yang terakhir adalah Tuhan, saya udah usia sekian tapi belum married. Teman-teman saya udah bernyanyi, matahari terbenam hari mulai malam. Sampai ada bercandaan katanya ya, kalau umur 18 pas kenalan, siapa lu siapa gua gitu katanya. Ya, udah usia 25 baru mulai ngomong, oh ya siapa ya gitu ya. Udah 40 gak married, ya siapa aja deh gitu. Rata-rata prayer request atau permohonan doa saudara, itu semuanya terkait apa yang saudara belum punya. Apa yang Tuhan belum kasih sama saudara. Padahal firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekali lagi saya mau ingatkan siang hari ini, Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah memberikan apa yang saudara butuhkan. Tetapi kita balik lagi pertanyaannya, mana Pak?
Sehingga kita merasa kurang, kita doa sama Tuhan, Tuhan gak jawab doanya, kita kecewa. Bahkan tidak sedikit saudara, orang akhirnya mencari alternatif lain. Mencari mulai dari peramal, mulai mencari ke dukun-dukun, mulai cari ke orang pintar dan sebagainya. Dan akhirnya kecewa demi kekecewaan, demi kekecewaan. Saya mau ingatkan kepada kita semua, bahwa Tuhan sudah memberikannya kepada saudara. Bahkan sejak saudara masih dalam usia kandungan ibu saudara, Tuhan sudah mencukupkan apa yang saudara butuhkan. Tuhan sudah memberkati hidup saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua, ini ada satu saudara ya, kalau saudara pikir ya hidup saya begini-begini aja gitu ya, saya mesti ngapain, saya gak punya modal, saya gak punya skill. Saudara mungkin bisa meniru orang yang ada di layar ini saudara ya. Dia cuma diem aja 10 jam, tapi dia punya view di YouTube 5,9 juta, saudara. Jadi kalau saudara pikir saya nggak punya skill pak, ya udah saudara bengong aja. Saudara bengong, tapi saudara videoin. Lumayan nanti saudara dapat duit dari iklan ya kan. Ini contoh bukti nyata bahwa kita semua di era hari ini, you can do anything. Siapa yang habis ibadah ini akan mulai bengong 10 jam? Mungkin orang yang nonton 5,9 juta ini menanti-nanti abis ini dia ngapain? Sejam kemudian, 2 jam kemudian, bener loh 10 jam diam dia saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua, janganlah ada lagi yang berkata, saya gak punya modal pak, saya gak punya skill pak, saya gak punya koneksi pak, saya gak punya. Hei, saudara punya Tuhan. Saudara punya Tuhan. Tadi pujian berkata, I believe you're my portion. Tuhan adalah bagian saudara. Makanya tidak heran, salah satu nama Allah adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta dengan kita, saudara. Saudara disertai pejabat hebat aja, mungkin saudara udah berasa, wah ini backing gua nih, ini koneksi gua nih. Saudara disertai oleh Tuhan. Sekali lagi, saudara disertai oleh Tuhan. Seringkali keadaan yang ada di sekitar kita membuat kita ragu. Apa iya saya disertai Tuhan? Mungkin saudara belum lihat mujizat, saudara belum lihat jalan keluar. Ini bagaimana masa depan saya dan sebagainya. Bukankah dia Tuhan yang pernah berkata di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu apa rancangan ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan hari depan saudara, Tuhan sudah rancang. Saya aja sebagai manusia, kalau kita bikin planning, katanya Benjamin Franklin kan, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kamu gagal dalam bikin rencana, sama saja kamu merencanakan kegagalan katanya. Jadi saya juga suka bikin rencana. Di bisnis saya bikin rencana. Di keluarga saya bikin rencana. Saya aja kalau bikin rencana, ya boleh nyombong dikit lah, bagus lah biasanya planning saya. Apalagi Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak sebetulnya saya ini lahir anak MBA Pak. Married by accident. Saya gak tahu papa saya siapa. Saya gak tahu mama saya siapa. Walaupun dunia memberikan label married by accident. Tapi Tuhan gak pernah membuat sesuatu yang celaka dalam hidup kita. Kalaupun ada di antara saudara yang seperti itu, Tuhan tetap punya rencana yang indah buat saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua saudara, firman Tuhan yang berkata di Keluaran 14 ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Di kisah ini saudara, kita sama-sama tahu bahwa Musa itu disuruh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, untuk melangkah mengikuti dan mencapai janji-janji Tuhan dalam hidup mereka, mereka mengalami di depan itu ada Laut Merah saudara. Sebelum Laut Merah itu kebelah, mereka cuma lihat itu laut dan di belakangnya tentara Mesir ngejar. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berdoa kepada Tuhan. Musa mengajak seluruh bangsa Israel, let us pray. Sama seperti kita juga ya. Kalau ketika ada pergumulan, ada tantangan, cenderung kita berdoa. Tapi kali ini Tuhan bilang sama Musa, ngapain lu doa? Gitu kurang lebih bahasa sederhananya saudara. Ngapain kamu berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Artinya apa? Ada kalanya saudara berdoa. Tapi ada kalanya, just do it. Ambil tindakan. Ambil action. Apapun yang saudara pikir baik untuk saudara lakukan, lakukan.
Karena ada kalanya Tuhan gak mau lagi saudara doa, tapi Tuhan mau saudara melangkah. Katakan amin. Saudara harus melangkah. Pak, saya udah usia sekian. Ini saya bagaimana dapat pekerjaan? Melangkah. Colonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnisnya di usia 68 tahun, saudara. Di usia 68 tahun menurut sejarah, dia menawarkan resep ayam gorengnya dari satu restoran ke restoran yang lain. Dan tahu saudara di restoran keberapa orang membeli resep ayam gorengnya? Di restoran ke 1008. Di restoran ke 1008 akhirnya ada orang yang percaya produknya, saudara. Berarti dia ditolak berapa kali? 1007. Saya ngebayangin ya, kalau saya jadi dia, mungkin di restoran ke 573 saya udah stop, saudara. Saya udah mikir, jangan-jangan Tuhan gak sertai nih. Kayaknya bukan ini takdir saya nih. Tetapi ada kalanya saudara dalam hidup ini. You go for it. Saudara jalan terus, jangan menyerah. Karena ada banyak orang akhirnya kelaparan di gudang beras. Apa maksudnya kelaparan di gudang beras? Sebetulnya Tuhan sudah siapin semuanya. Tuhan sudah sediakan semuanya untuk apa yang saudara butuhkan. Tapi karena saudara takut. Karena saudara punya mindset khawatir. Karena saudara punya mindset tunggu saya punya dulu, baru saya melangkah. Tunggu ada dulu, baru saya bergerak. Padahal Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah menempatkan segala sesuatunya ada di sekitar saudara. Yang saudara butuhkan adalah just do it. Yang saudara butuhkan adalah mengambil tindakan. Take action. Tuhan begitu baik buat kita semua. Bill Gross, seorang pebisnis dan juga seorang periset, saudara, melalui lembaganya namanya Idea Lab, dia membuat survei kepada kurang lebih 200 startup di dunia yang sukses-sukses gitu ya. Perusahaan startup yang sukses. Lalu sesudah survei, dia lihat hasilnya. Dia pengen belajar apa faktor yang membuat perusahaan-perusahaan ini sukses. Dirinci 5 faktor, saudara. Yang pertama adalah produk. Oh, mungkin produknya unggul, mungkin produknya bagus. Tapi sesudah melalui banyak survei ini, saudara, ternyata perusahaan-perusahaan itu sukses bukan karena produknya. Nah, biasanya kalau kita bahas habis produk, bahas apa, saudara? Price. Oh, mungkin karena price. Mungkin price-nya kompetitif. Mungkin harganya itu paling murah. Mungkin harganya itu yang paling terbaik. Tapi ternyata enggak juga. Bill Gross menemukan bahwa perusahaan ini sukses bukan karena price-nya. Oh, yang ketiga, mungkin karena place. Karena lokasinya strategis, karena cabangnya banyak. Tapi sesudah dicek, ternyata bukan karena lokasi juga, saudara. Yang keempat, habis produk, price, place. Oh, mungkin ini, people. Oh, orang-orangnya hebat-hebat. Sumber daya manusianya pinter-pinter. Mungkin isinya anak-anak muda yang energik semua. Tapi ternyata hasil survei membuktikan bukan juga karena sumber daya manusianya yang membuat perusahaan-perusahaan ini sukses. Pada saat saya baca hasil surveinya, saudara, ternyata faktor yang kelima ini yang membuat perusahaan-perusahaan itu sukses. Dan pada saat saya tahu faktor kelima itu, saya dari duduk, saya berdiri dan berkata, haleluya, yes. Tahu saudara faktornya apa? The right timing. Bahwa perusahaan itu sukses karena mereka keluar pada saat momen yang tepat. Saudara mengenal yang namanya Zoom? Kapan Zoom itu hebat? Pada saat COVID. Saya langsung bersorak haleluya. Tahu kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata 1 hari sama aja 1000 tahun di hadapan Tuhan. 1000 tahun sama aja 1 hari. Artinya apa? Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan waktu. Waktu saudara dan saya menyembah Dia, Tuhan yang mengendalikan waktu. Di dalam bahasa Yunani ada 2 jenis waktu. Yang pertama adalah kronos. Apa itu kronos? Waktu Indonesia Barat itu kronos. 24 jam itu kronos. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu kairos. Katakan bersama saya, kairos. Apa itu kairos? Kairos itu waktunya Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sanggup membawa saudara ketemu orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Bukankah ini yang saudara bisa harapkan kepada Tuhan? Sehingga apapun yang saudara sedangkan kerjakan hari ini, saudara mungkin lagi bergumul hari ini dengan segala tantangan saudara, saudara bisa berharap kepada Dia yang punya kairos. Dia Tuhan yang sanggup memberkati saudara at His timing. Makanya Pengkhotbah 3 katakan segala sesuatu
indah pada waktunya. Itu yang membuat saudara dan saya bisa kuat. Dan itu adalah modal kita semua. Saya akan paparkan kepada saudara faktor-faktor supaya saudara dan saya nggak kelaparan di gudang beras. Supaya saudara dan saya nggak lagi berpikir bahwa hidup saya kurang. Supaya saudara dan saya punya mindset bahwa saya sudah diberkati oleh Tuhan. Slide terakhir. Yang pertama, saudara punya modal Tuhan. I believe you're my healer. I believe you're more than enough for me. Benarkah pujian itu keluar dari hati saudara? Benarkah bahwa Tuhan itu cukup buat saudara? Kalau saudara ibaratnya bikin bisnis nih, shareholdernya Jesus 99%. Saudara 1%. Izinkan dia mengendalikan hidup saudara. Izinkan dia menjadi pemodal saudara. Karena kalau Tuhan yang berjalan bersama saudara, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, tidak bisa dia bukakan saudara. Kalau Tuhan berjalan bersama saudara, tidak ada satu pun musuh yang sanggup menjatuhkan saudara. Mungkin dalam kehidupan saudara sama seperti Yusuf. Yusuf dibuang jadi budak. Akhirnya Yusuf difitnah, akhirnya menjadi narapidana. Tapi kita sama-sama tahu kisah akhirnya. Yusuf diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri di Mesir. Selalu saya katakan Yusuf adalah Perdana Menteri di Mesir dengan kurikulum vitae terburuk di dunia, saudara. Kebayang gak kalau dia ngelamar kerja, isi CV-nya. Tahun sekian-sekian budak. Tahun sekian-kesekian lumayan sih ada promosi. Jadi kepala budaknya Potifar. Mungkin dia tulis supervisor of slave. Tapi habis itu difitnah kan? Habis itu difitnah jadi apa? Narapidana. Bahkan surat kelakuan baik aja dia gak punya. Tapi akhirnya dialah Tuhan yang sanggup tiba-tiba ini Firaun mimpi gak ada yang bisa ngartiin. Ternyata hanya satu orang yang bisa ngartiin itu siapa? Yusuf. Tuhan sanggup loh. Bikin saudara adalah jawaban untuk pertanyaan orang yang lagi pusing di sana. Dan saudaralah yang diberkati oleh Tuhan. Satu ketika waktu saya masih menjadi konsultan, saya melayani sebuah perusahaan di daerah Pakubuwono, saudara. Di situ ikut ada CEO-nya dan para manajernya, saudara. Dan pada saat itu hari Jumat. Lalu hari Jumat itu CEO-nya bilang begini, Pak Jun, kita break dulu ya. Karena kita yang laki-laki, kita mau sembayang. Ya saudara kira-kira paham lah ya sembayangnya apa ya. Kita mau pergi sembayang, nanti Pak Jun ditemani sama dia ya. Jadi ada satu perempuan, ya dia pakai itu ya. Nanti Pak Jun ditemani dia makan siang bareng. Oh oke. Jadi mereka semua yang laki-laki pergi sembayang, saudara. Saya cuman sama perempuan ini ngobrol-ngobrol. Saya sama asisten saya. Lalu si perempuan ini tanya 3 hal. Pak Jun sambil makan boleh gak saya nanya-nanya? Oh boleh. Dia nanya 3 hal tentang komunikasi. Apa komunikasi yang efektif, bagaimana berkomunikasi sama klien dan sebagainya saudara. Sesudah dia bertanya, Roh Kudus menggerakkan saya. Roh Kudus menggerakkan saya untuk ngomong. Untuk menjawab dia. Saudara kira-kira bisa tebak gak apa jawaban saya? Seharusnya kalau pertanyaannya komunikasi, jawabannya komunikasi. Tahu-tahu Roh Kudus gerakan saya jawab begini. Itu masalah hidup kamu dari kecil. Kamu punya masalah itu karena waktu kamu kecil, papa kamu marahin kamu di depan umum. Jadi kamu malu, kamu punya luka batin, sehingga muncul masalah itu. Coba saudara jadi saya gimana? Ini di kepala saya gini, ngomong apa lu? Asisten saya colek saya. Pak Jun udah kenal dia? Saya langsung diem. Wah, ini Roh Kudus bekerja nih. Apa reaksi si perempuan itu? Nangis saudara. Nangis. Langsung dia tanya. Pak Jun tahu dari mana masalah saya? Saya juga baru tahu sekarang, saya bilang. Terus saya bilang, di agama saya ada namanya Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu yang kasih tahu saya. Singkat cerita dia, papa saya gak bisa diampuni. Papa saya jahat, dia cerita tentang papanya. Jadi saya konseling tentang apa? Pengampunan. Jadi yang cowok-cowok lagi sembahyang, kita lagi persekutuan. Gak layak diampuni, gak layak dimaafin. Iya, tapi kamu layak dibebasin dari kepahitan. Karena orang yang kepahitan itu sama aja seperti orang yang minum racun berharap orang lain yang mati. Kalau kamu minum racun yang mati siapa? Ya kamu. Rugi amat kepahitan. Kamu sakit hati, dia senang-senang di sana. Kamu di sini nangis, dia ketawa-ketawa di sana. Udah tuh.
Selagi dia nangis sambil ngobrol sama saya, yang cowok-cowok balik sembahyang. Kebayang gak saudara jadi saya? Ini ruangan kaca nih, ini lagi ngomong yang satu. Ini yang cowok-cowok balik, dia bingung kan. Awkward moment banget. Udah tuh mereka masuk lagi. Sesi konsultasi mulai lagi ya kan. Ngobrol, selesai sore, saya dalam hati, finally udah selesai ya kan. Saya pulang ke rumah kurang lebih jam 8 malam. CEO-nya ini, bosnya ini telepon saya. Halo Pak Jun, udah tidur belum? Belum. Thank you ya for the session ya today gitu ya. By the way tadi anak bos saya nangis kenapa ya? Iya, saya ceritain dong. Terus dia tanya lagi, Pak Jun bisa tahu masalah dia dari mana? Saya bilang, di agama saya itu ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang kasih tahu saya. Tahu dia jawab apa? Boleh juga tuh Roh Kudus buat gua. Lumayan nih. Dia bisa kasih tahu gua nih, mana investasi yang harus gua pilih, mana keputusan yang harus gua ambil. Hey, come on. Bukankah saudara semua yang ada dalam ruangan ini punya Roh Kudus? Roh Kudus yang sama yang menyertai dia. Roh Kudus yang sama menyertai saudara. Bahkan Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 13 punya satu tugas. Apa tugasnya? Ia akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Saudara mau tahu masa depan? Tanya sama Roh Kudus. Saudara mau supaya gak kelaparan di gudang beras? Berjalan sama Roh Kudus. Roh Kudus ada beserta saudara. Dia menyertai saudara. Bahkan kalau saudara pikir, Pak, tapi saya banyak kelakuan hidup saya masih jatuh bangun dalam dosa. Dia gak tinggalkan saudara. Sebab itu dia disebut roh penolong. Kenapa disebut roh penolong? Karena waktu saudara jatuh, dia akan bersedia menolong saudara. Dia gak pernah tinggalkan saudara. Satu ketika seorang hamba Tuhan terkenal di tahun era 80-an namanya pendeta Smith Wigglesworth dari Inggris. Yang pernah membangkitkan 23 orang mati, saudara. Waduh. Saya aja belum pernah doain orang mati bangkit, saudara. Kalau doain orang sakit terus mati sih beberapa kali, saudara ya. Tapi doain orang mati bangkit saya belum pernah, saudara. Ini hamba Tuhan 23 orang mati dibangkitin tuh, saudara. Satu ketika Tuhan suruh dia kemana? Dia naik kapal laut, kapal pesiar. Biasanya malam itu di bar, ya biasalah ada disko-disko sambil minum alkohol. Lalu Roh Kudus bilang sama Smith, malam ini kamu pergi ke acara itu. Hah? Kata Smith Wigglesworth, ngapain saya di sana? Bukankah yang kudus dan yang cemar gak boleh bersatu? Lalu Tuhan kasih gambaran seperti Petrus waktu tinggal di kota Yope. Lalu dia dapat penglihatan binatang-binatang haram dan Tuhan berkata makanlah. Lalu Petrus berkata, seumur hidup saya gak pernah makan binatang yang haram. Lalu Tuhan berkata, apa yang saya nyatakan halal kamu gak boleh bilang haram. Akhirnya pendeta Smith ngerti maksudnya Tuhan. Dia pergi ke bar itu, saudara. Di bar itu semua orang joget-joget, disko-disko, minum alkohol dan sebagainya, saudara. Pendeta Smith cuma duduk diam dan bingung, apa maksud Tuhan di sini? Sampai akhirnya ada orang naik panggung dan berkata, who wants to sing? Please come up on the stage. Siapa yang mau nyanyi? Naik ke panggung. Roh Kudus bilang sama Smith, pergi naik panggung. Nyanyi apa nih? Pendeta Smith melangkah, usianya 73 saat itu. Dia ambil mikrofon. Lalu dia mulai bernyanyi. Amazing grace, how sweet the sound. Semua orang di bar itu, saudara, mereka semua terjatuh rebah dalam roh. Mereka semua menangis, meraung-raung seperti anak kecil. Dan memohon juru selamat untuk mengampuni dosa mereka. Selama 7 hari perjalanan kapal pesiar itu, semua penumpang kapal pesiar itu bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara. Apa poinnya dari cerita ini? Roh Kudus gak terbatas ruang dan waktu. Roh Kudus gak melihat rusaknya hidup saudara. Roh Kudus melihat masa depan saudara yang akan dipakai Tuhan gilang gemilang. Karena Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan menjadi modal saudara. Tenaga saudara punya. Kita semua di sini saya lihat sehat-sehat semua. Ada orang bilang gini, Pak saya mau bisnis tapi gak ada modal. Hey come on. Saudara masih bisa bernafas. Saudara masih punya tangan kaki. Dulu saya waktu sekolah pendeta dibilang, ngapain jadi pendeta? Nanti miskin. Makan batu. Saya harus makan batu.
Kebetulan saya nggak suka batu, saudara. Makanya kalau tiap kali saya makan nasi itu kan suka ada batu kecil tuh ya. Saya langsung ambil, saya buang dalam nama Yesus. Biar kutukan-kutukan orang itu tidak tergenapi dalam hidup saya, saudara. Jujur saudara, selama saya jadi pendeta, saya nggak pernah makan batu. Bahkan banyak pendeta itu matinya bukan karena kekurusan, saudara. Tahu, matinya karena kambing, karena durian, karena kolesterol, sakit jantung, saudara. Ya jemaat juga sih, ayo pak makan pak, ayo pak, ayo pak, ayo. Yang ngeracunin ya jemaat juga ya. Dan kalau saya lihat dari mimbar sini saudara, saya ngelihat nggak ada postur saudara yang kemiskinan dan kekurangan di tempat ini. Berkelebihan semuanya saudara. Mari saudara, saudara masih punya badan sehat, saudara berarti Tuhan sudah berkati saudara. Saya kebetulan orang Batak saudara. Saya punya bibi, saya panggil Namboru. Namboru saya satu ketika tuh ke rumah. Dia bilang gini sama saya, nak, dipanggilnya Amang gitu ya. Amang, coba aku tengok dulu. Tangan kirimu ada berapa jarimu? 5 Namboru. Berapa yang kanan? 5 juga Namboru. Ah, kau totalkan itu berapa? 10 Namboru. Ah, sekarang Namboru mau bayar satu jarimu 200 juta. Kau potong sekarang jarimu. Wih, jangan Namboru. Wah, kalau 200 juta saja kau tidak kasih, berarti kali 10 jari sudah punya berapa kau? 2M. Bah, kaya kali kau Amang. Saudara masih punya 10 jari. Saudara itu diberkati Tuhan. Bilang kanan kirinya, jangan kayak orang susah. Amin saudara. Jangan sampai kita kelaparan di gudang beras. Memang rezeki gak kemana. Tapi kalau saudara gak kemana-mana gimana mau dapat rezeki? Diam di rumah terus, mager terus. Berharap Tuhan kasih kirim burung gagak seperti Elia. Lu bukan Elia. Saudara punya tenaga, itu udah berkat Tuhan. Saudara punya Tuhan, apalagi Roh Kudus menyertai saudara. Maka jangan baca zodiak terus. Asmara. Kamu akan ketemu si dia. Wih, anak udah 3 loh. Bahkan tahun ini ada yang dibilang kan, sio-sio tertentu tahun ini tahun Amsyong. Udah percaya lagi saudara. Waduh, tahun ini Amsyong gua nih. Udahlah gua gak bisa berharap lah. Hidup saudara gak tergantung sama sio. Hidup saudara gak tergantung Kwamya. Hidup saudara tergantung firman Tuhan. Makanya waktu Abraham ciong sama Lot. Tahu ciong? Ya. Itu bahasa Inggris saudara ya. Artinya gak akur. Ribut kan? Dua-dua kaya. Dua-dua hartanya banyak. Tahu Abraham ngomong apa Lot? Kita nih gak boleh berantem kita saudara. Udahlah you pilihlah. Ya. Mungkin Abraham anak Jaksel kan. You pilihlah. You ke kanan, I ke kiri. Kalau you mau kiri, I ke kanan. Tahu apa yang terjadi? Kata Lot. Oke. Dia pilih dulu, dia lihat-lihat. Nanti saudara baca di Alkitab. Saudara mukanya soalnya kayak curiga sama saya. Ini beneran ceritanya ada saudara ya. Dia lihat, tahu yang dia lihat apa saudara? Sodom dan Gomora. Waktu Lot lihat Sodom dan Gomora, Alkitab berkata, dia melihat Sodom dan Gomora seperti the garden of the Lord. Seperti taman Tuhan. Lalu Lot bilang sama Abraham, oke, saya pilih Sodom dan Gomora. Abraham bilang apa? Oke, saya pindah ke tempat lain. Karena buat anak-anak yang di luar Tuhan. Untuk saudara sukses, kadang-kadang ditentukan lokasinya strategis apa enggak. Wah, Sodom dan Gomora ciamik nih. Bagus enggak propertinya? Oke enggak? Semuanya faktor-faktor eksternal. Tapi buat Abraham yang percaya Tuhan menyertai, enggak tergantung tempatnya, enggak tergantung modalnya. Karena firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita. Buat Abraham kemanapun dia melangkah, selama ada Tuhan beserta dengan dia, tempat yang tidak bagus pun bisa Tuhan berkati. Saudara pernah gak makan di restoran yang masuk ke dalam, masuk lagi, tapi rame? Pasang iklan? Enggak. Punya tim digital marketing juga? Enggak. Tapi kok bisa rame? Apalagi saudara. Saya yakin deh saudara. Hidup saudara tuh sudah diberkati Tuhan. Dia bangun tidur besok pagi. Saudara berkati diri saudara sendiri. Jangan saudara ngaca, aduh, gua kulit sawo mateng kok kematangan begini. Habis saya hidungnya pesek sih. Buat yang hidung pesek, itu artinya saudara rendah hati, saudara gak mau menonjol. Tuhan sudah memberkati saudara.
Ya Pak, tapi saya belum merit, tenang aja, kambing aja ada jodohnya. Jangan saudara akhirnya menganggap remeh dan akhirnya potong diskon besar-besaran. Hidup saudara sudah diberkati Tuhan. Apa yang ada di sekitar saudara adalah berkat yang Tuhan sudah kasih buat saudara. Waktu saudara melangkah keluar, saudara punya teman, saudara punya waktu 24 jam. Dan saudara masih hidup. Alkitab berkata, bukankah hidup itu lebih penting? Bukankah tubuh itu lebih penting? Mari kita melihat bahwa apa yang ada pada saudara adalah berkat Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Dan yang paling hebatnya lagi saudara, karena Tuhan menyertai saudara. Waduh, kalau Tuhan menyertai kita saudara, gak ada yang sanggup lawan saudara. Walaupun mungkin saudara ngelihat kejatuhan, saudara ngalamin pergumulan, saudara ngalamin tantangan. Saya mau kasih satu ilustrasi penutup. Saya mendengar sebuah khotbah bahwa di akhir zaman, semakin saudara mendekat dengan janji Tuhan dalam hidup saudara, iblis akan memberikan senjata yang paling dahsyatnya kepada kita semua. Panah-panah yang paling tajam dia akan lesatkan buat anak-anak Tuhan. Apa nama-nama panahnya itu? Overthinking, kecemasan, kekhawatiran. Overthinking, kecemasan, kekhawatiran. Sehingga akhirnya saudara menyerah di tengah jalan. Ketahuilah hal ini, kalau hari-hari ini saudara lagi stres, saudara lagi cemas, itu adalah salah satu ciri saudara sudah dekat dengan janji Tuhan. Sedikit lagi, saudara akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Jalan terus, maju terus bro, sis, gerak terus. Sama seperti Tuhan bilang kepada Musa, udah stop doa, move on, jalan terus. Karena Tuhan menyertai saudara. Dia Tuhan yang baik. Dia ada hari ini bukan supaya saudara gagal. Dia ada hari ini supaya saudara menikmati kebaikannya. Mari tutup Alkitab saudara, kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami tidak kelaparan di gudang beras Tuhan. Karena kami disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur kami enggak sendirian Tuhan. Kami bersyukur kami tidak menunggu berkat. Tetapi kami menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan orang tua, dengan keluarga, dengan pasangan kami, dengan waktu yang Tuhan kasih buat kami, dengan tenaga yang Tuhan kasih buat kami. Sebab itu hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Bapa di tempat ini. Engkau pegang tangan mereka. Engkau tuntun mereka berjumpa dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di dalam nama Yesus. Amin.